yang saya kasihi dalam nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang saya kasihi, hari ini mungkin dalam persekutuan yang indah ini saya tidak berkhotbah. Namun atas dasar firman Tuhan yang akan kita baca sebentar, saya akan memberikan salah satu metode praktis terkait dengan penginjilan yang sederhana. Dan metode ini belasan tahun yang lalu saya coba memikirkannya dan coba mempraktikannya, dan kemudian puji Tuhan ada juga jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman pemuda yang saya kasihi dalam nama Tuhan, dan dalam kesempatan ini juga saya membutuhkan interaksi kita bersama-sama sebagai Komisi Pemuda Harapan Gereja hari ini, hari esok, dan harapan masa depan. Karena kebanyakan pada saat-saat ini rekan-rekan pemuda sekalian, kalau kita melihat, saya kutip dari catatan khotbah dari Pak Pendeta Theo dulu, waktu rapim pemuda penutupan, saat-saat ini pemuda yang adalah tulang punggung gereja justru memasang punggung terhadap pelayanan gereja. Oleh karena itu, rekan-rekan pemuda sekalian, saya memulai renungan firman Tuhan ini dengan kita bersama-sama membaca satu bagian sabda Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan ayat yang keempat. Demikian sabda Tuhan, kita membacanya bersama-sama, kita mulai. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah menerima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin untuk sabda Tuhan. Saya minta salah satu pemuda sukarelawan untuk bisa maju ke depan bersama-sama dengan saya dari sini, dari jemaat Papiala, pemuda Papiala. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Oke, sukarela, ya oke. Tepuk tangan buat kakak. Tepuk tangan. Oke kak, kita perkenalan dulu. Pendeta Abraham. Saya Ibrahim. Abraham dan Ibrahim, ya begitu kan? Oke, Kak Ibrahim tinggal di mana? Saya rumah aslinya di sini di Patiana, cuma ada rumah kebun istilah kalau dalam Mamboya di Kertobi. Baik, kira-kira senang bertemu dengan Kakak Ibrahim karena kita dua namanya hampir sama kan? Kira-kira menurut Kakak Ibrahim hari ini apa berita yang paling viral saat ini? Berita yang paling viral sih yang banyak kita lihat di YouTube mungkin tentang ya perang yang sekarang terjadi dan juga resesi iman kita sebagai orang Kristen. Dan mungkin juga soal tenang saja, aku ada di sini ya. Ya, mungkin saat-saat ini terlalu banyak berita-berita yang viral yang dianggap sangat penting oleh masyarakat saat ini kakak. Dan juga mungkin kita juga melihat bahwa berita-berita kematian ada di mana-mana. Berita-berita kematian ada di mana-mana yang juga melemahkan iman kita. Tapi kakak, saya punya satu berita penting buat kakak. Kakak mau dengar? Berita penting yang saya sampaikan untuk kakak adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kakak percaya? Iya, saya percaya. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat kakak. Seperti itu contohnya teman-teman. Jadi saya mau mengajak kita bersama-sama dengan satu metode yang namanya belalang. Belalang. Belajar, latihan, langsung lakukan. Jadi LNG itu bukan kitab NK ya. Belalang. Kayak slang gitu. Slang ya. Jadi metodenya namanya belalang. Belajar, latihan, langsung lakukan. Oleh karena itu saya mengajak kita bersama-sama pemuda-pemudi, Bapak Ibu pendeta yang hadir, kita semua untuk kita menghafal ayat yang
yaitu apa yang dilakukan ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kita mulai dari ialah. 1, 2, 3. Kita baca dulu. 1, 2, 3. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kita sama-sama sekali lagi. Ialah. 1, 2, 3. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sudah bisa tutup Alkitab? Ini kita belajar ya. Sebentar baru kita lanjut. Sudah bisa tutup Alkitab? Oke, kita mulai. Tutup Alkitabnya, handphone sucinya. Kita mulai dari ialah. 1, 2, 3. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana dengan metode untuk masuk ialah? Apa berita penting hari ini? Kita akan menjawab. Saya akan bertanya, apa berita penting hari ini? Rekan-rekan pemuda menjawab, berita penting hari ini ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saya bertanya kepada rekan-rekan sekalian, apa berita penting hari ini? Berita penting hari ini ialah puji Tuhan. Kita sudah belajar, kita sudah latihan. Sekarang dua-dua orang berhadapan. Cari kawan. Yang jomblo silahkan cari kawan. Sakit kalau duduk sendiri. Dua-dua orang, dan kemudian saling bertanya apa berita penting hari ini, dan salah satunya menjawab, kemudian pertanyaan kembali apa berita penting hari ini. Waktunya 2 menit. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Apa dapat kita? Jadi berita penting hari ini adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia juga telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Om Ting ini pengalaman bersama waktu Rapim Pemuda tahun 2014 terakhir kali di GKS Demak Wanita. Masih pemuda nih. Perkenalkan, nama saya Mary. Saya dari pemuda dari GKS Raja. Saya akan bertanya pada teman saya di sebelah, apa berita penting hari ini? Berita penting hari ini ialah bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia dikuburkan, dan ia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Terima kasih.
Saya perkenalkan, nama saya Esti. Saya pemuda dari Jemaat Raja. Terima kasih. Apa? Saya kan bertanya kepada teman saya. Apa berita sukacita hari ini? Berita penting hari ini ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Terima kasih Mary dan kawannya dari Pemuda Rajaka, terima kasih banyak. Jadi teman-teman, kenapa berita ini dianggap sangat penting? Karena saat ini berita ini sudah diabaikan oleh banyak orang. Saat ini banyak orang lebih banyak mengejar berita-berita yang viral di medsos. Contoh kehidupan artis, kehidupan rumah tangga orang, bahkan juga perang Israel dan Palestina, bahkan juga suka memantau banyak hal yang penting, dianggap penting dalam media sosial, dan melupakan berita yang sangat penting yang dikatakan bahwa sudah teruji kebenarannya sesuai dengan kitab suci. Bukan kata saya Abraham dan Ibrahim, bukan kata saya, bukan kata siapa-siapa, tapi kebenaran ini, berita yang paling penting secara iman Kristen, sudah teruji kebenarannya dan banyak orang yang dilupakan. Hari ini teman-teman, mulai Sumabara, saya mengajak kita bersama-sama. Banyak orang yang melupakan berita ini. Kalau kita beranjak dari Rapi di Pemuda yang lalu menjadi agen perubahan, kita juga bisa membawa berita penting ini sebagai agen berita untuk membawa perubahan dalam kehidupan pelayanan pemuda. Mungkin saja di rumah adik-adik kita tidak tahu apa berita penting hari ini. Ini kakak punya berita penting hari ini. Karena Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita, dia sudah dikuburkan, dia bangkit pada hari ketiga, dan itu sesuai dengan Alkitab. Papa, suami, pacar, mungkin banyak yang merupakan berita penting ini. Hari ini Tuhan mengutus kita semua untuk pergi membawa berita penting ini kepada orang-orang di sekitar kita. Ada 3 S, kapan saja, di mana saja, siapa saja. Kita boleh menyampaikan berita penting ini. Mungkin mama-mama tidak ikut, atau ada mama-mama yang ikut di sini pulang, papa lagi duduk santai-santai, papa, saya punya berita penting buat papa. Pasti papa penasaran. Apa mama? Karena Kristus telah mati karena dosa papa dan mama, dia sudah dikuburkan, dia bangkit pada ketiga, sesuai dengan Alkitab. Selesai. Selebihnya bagaimana kakak pendeta? Dia mau percaya atau tidak? Dia percaya atau tidak, Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus yang akan bekerja untuk mengetahui orang yang mendengarkan berita penting yang kita sampaikan. Ada orang yang langsung menerima, saya percaya berita itu. Ada yang bilang, saya tidak percaya, apalagi berhadapan dengan agama-agama tetangga. Tapi intinya berita penting ini sudah disampaikan. Selebihnya Roh Kudus akan bekerja. Kitab Filipi berkata, pasal 1 ayat 22 itu. Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan 1 Korintus pasal 9 dikatakan bagian ayat beberapa ayat itu. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi pemuda Kristen harus menginjil. Kita punya program PI. PI ini metode ini sederhana, ya, dengan metode-metode yang lain, yaitu berita penting hari ini. Saya akhiri dengan pertanyaan sekali lagi kepada rekan-rekan sekalian. Apa berita penting hari ini? Berita penting hari ini ialah mari kita membawa berita penting ini kepada setiap orang yang di sekitar kita. Tuhan